Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan sahabatku sekalian dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan semua sehat walafiat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Agung Wisnuwardana. Mohon izin, ngapunten, ingin sharing sedikit, ingin menyampaikan pernyataan sedikit kepada panjenengan, semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini sampai juga kepada mereka-mereka yang seharusnya membuat keadilan dan memberikan rasa adil di negeri ini. Bung Alimuddin Baharsah. Semoga Anda kenal dan saya yakin Anda kenal. Sosok ustadz muda, sosok aktivis Islam yang beberapa waktu lalu videonya selalu viral. Konten-kontennya sering kita lihat, kita dengar berisi kritik keras, kritik pedas, kritik yang sangat berani kepada penguasa hari ini dengan kebijakan-kebijakannya. Beliau menjalani proses jalan yang tidak mudah. Beliau melalui jalan terjal penuh tantangan. Jalan itulah yang disebut muhasabah lil hukam. Proses untuk menasihati penguasa melalui amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Karena beliau sadar bahwa kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa itu memberikan daya rusak, daya madharat yang lebih dahsyat dari sekedar maksiat personal. Rakyat hampir sebagian besar bisa rusak gara-gara kemungkaran yang dilakukan oleh seorang penguasa. Beliau rasanya ingin menjalani proses seperti penghulu para syuhada, yaitu sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Warajulun qala ila imamin jairin. Dan orang yang berkata di hadapan seorang penguasa yang zalim, fa'amarohu. Lalu dia memerintahkan kepada penguasa zalim itu untuk melakukan kemakrufan. Wanahahu. Dan melarang kepada penguasa yang zalim itu melakukan kemungkaran. Faqatalahu. Kemudian penguasa itu membunuhnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Bung Ali Baharsah ingin meniti jalan, mengkritik, memberikan nasihat pada penguasa yang zalim. Jalan ini tidak mudah sekali lagi. Dan beliau akhirnya menghadapi tantangan itu. Tantangan yang tidak kecil. Beliau akhirnya diperkarakan karena kegiatannya. Perkara yang pertama, beliau didakwa dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Padahal beliau pada waktu itu nge-share video yang berisi pembelaan beliau kepada Muslim Uighur yang sedang dizalimi oleh rezim komunis Cina. Tapi akhirnya beliau harus dihukum dengan 10 bulan penjara. Apakah hanya sekedar itu? Tidak, sahabat, tidak, sedulurku. Beliau diperkarakan yang kedua. Pelapornya Mu'annas Al-Aidid. Bung Ali Baharsah dituduh bohong karena pemerintah ternyata menerapkan pembatasan sosial berskala besar, bukan menerapkan darurat sipil. Kita tahu pada tanggal 30 Maret tahun 2020 yang lalu, Saudara Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pernah melakukan video conference tentang konteks itu, PSBB, darurat sipil. Ini akhirnya yang dijadikan alasan pelapor mengatakan Bung Ali Baharsah bohong. 16 Februari 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum JPU membacakan tuntutannya, yang poinnya kira-kira begini. Bahwa Bung Alimuddin Baharsah didakwa bersalah melakukan tindakan pidana
dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan karena itulah Bung Alimuddin Baharsah dituntut pidana penjara selama 2 tahun. Terkait dengan masalah ini, Saudara Chandra Purna Irawan SHMH dari LBH Pelita Umat sebagai penasihat hukum dari Ustadz Ali Baharsah menyampaikan pendapat hukumnya, menyampaikan legal opininya. Salah satu legal opininya yaitu beliau mengkritisi pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana tadi. Utamanya di ayat pertama. Pasal 14 ayat pertama itu bunyinya demikian. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Saudara Chandra Purna Irawan mengkritisi pasal ini. Kenapa? Karena pasal ini beliau menyebutkan karet, lentur, tidak memuat definisi pasti yang ketat. Konteks apa itu? Misalnya, apa sih yang kemudian disebut berita atau pemberitahuan bohong? Definisinya apa tentang itu? Indikatornya apa untuk mengetahui bahwa itu berita atau itu pemberitahuan bohong? Termasuk juga misalnya terkait dengan keonaran di kalangan rakyat. Kata-kata atau kalimat keonaran di kalangan rakyat itu definisinya apa? Ukurannya apa? Penerapan hukumnya akan seperti apa? Itu tidak memiliki definisi yang jelas. Misalnya, JPU menyampaikan keonaran di kalangan rakyat itu maknanya menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Apa indikator dari kegelisahan? Pertanyaannya kan? Apa indikatornya? Apa definisi dari kegelisahan itu kemudian? Gini misalnya contoh, ini pandangan saya ya. Ketika DPR dan rezim negeri ini memutuskan undang-undang Omnibus Law, itu kan protes dari banyak kalangan, demo dari banyak kalangan, muncul kegelisahan dari banyak kalangan. Pertanyaan saya, apakah perilaku DPR dan rezim seperti ini dianggap menimbulkan keonaran di kalangan rakyat? Yang pertama. Terus yang barusan nih, Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang penanaman modal, ya. Yang di dalamnya ada legalisasi minuman keras, minuman beralkohol. Masyarakat gelisah, masyarakat jadi protes terhadap hal ini semua. Anda bisa lihat di sosial media banyak sekali. Pertanyaannya, apakah Saudara Joko Widodo dengan perpresnya berarti menimbulkan keonaran di kalangan rakyat? Artinya bisa dikenai pasal ini dong. Itu pertanyaan menggelitik dari saya juga. Akhirnya, kata Saudara Chandra Purna Irawan itu menyampaikan bahwa akhirnya pasal ini dikhawatirkan berpotensi munculnya kesewenang-wenangan. Karena apa? Tafsirnya itu yang jadi masalah kemudian. Bisa muncul kesewenang-wenangan dan bisa terjadi kedoliman. Salah satu kedoliman bisa terjadi pada Bung Alimuddin Baharsah ini. Gitu. Oke, tuh. Kemudian terkait dengan tuntutan dari JPU, Saudara Chandra Purna Irawan menyampaikan legal opininya juga. Di mana legal opini dari Saudara Chandra Purna Irawan itu ada beberapa poin. Pertama, bahwa surat dakwaan JPU itu dikaitkan dengan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh Bung Alimuddin Baharsah yang pokoknya adalah
titik, ini lagi ada virus darurat kesehatan, kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil. Oke, poin kedua. Poin kedua, Bung Chandra Purnawirawan itu menyampaikan bahwa di dalam proses persidangan, Bung Alimuddin Baharsah menyatakan bahwa pernyataannya tersebut, tadi kalimat yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya mengkritisi pernyataan dari Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lewat video conference dari Istana Bogor pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Bung Ali meresponnya tanggal 31, hari berikutnya. Bung Ali mengingat isi pernyataan Presiden itu kurang lebih pada pokoknya sebagai berikut. Saya, ini kata Presiden Jokowi yang diingat oleh terdakwa, oleh Bung Alimuddin Baharsah, saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Kata-kata di sana, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Nah, Saudara Chandra Purnawirawan juga menyampaikan poin ketiga. Poin ketiga di legal opininya, beliau menyampaikan bahwa pernyataan Bung Alimuddin Baharsah itu semestinya tidak bisa disebut menyampaikan berita bohong. Ya. Dengan apa dasarnya? Gini, bahwa Bung Alimuddin Baharsah itu sebenarnya mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi. Terdapat kalimat apa tadi itu? Didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Kata didampingi itu memiliki maksud yang sama dengan kata diterapin atau diterapkan, kata Bung Chandra. Alasannya di mana? Bagi contoh, beliau contohkan. Ada kalimat, saya menyopir mobil didampingi istri. Nah, ini menarik ilustrasi beliau ini ya. Saya ulang, saya menyopir mobil didampingi istri. Kata didampingi itu maknanya gimana berarti? Istri itu ikut nggak di dalam mobil itu? Ikut dong ya, karena kata-katanya saya menyopir mobil didampingi istri. Berarti maknanya apa? Saya menyopir mobil, istri ikut serta di dalam mobil itu. Kan gitu kira-kira maknanya ya. Oke, mari kita simak pernyataan Presiden Jokowi yang tadi ya. Coba kita lihat. Presiden Jokowi tadi disampaikan oleh Bung Alimuddin Baharsah, itu kata-katanya demikian, kalimatnya, saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Tandai di situ, perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Nah, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Nah, didampingi secara leksikal itu maknanya ya ditemani atau disertai. Artinya apa? Kebijakan PSBB didampingi kebijakan darurat sipil. Maknanya kebijakan PSBB perlu disertai, ditemani kebijakan darurat sipil. Artinya lagi, PSBB maupun darurat sipil itu perlu saling mendampingi, berjalan beriringan, diaplikasikan bersama-sama, dipraktekkan bersama-sama. Ya. Nah, Bung Alimuddin Baharsah kemudian merespon kata-kata tadi, kalimat Jokowi tadi dengan kata-kata lengkapnya, ada virus darurat kesehatan, kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil. Maka secara leksikal apa? Diterapin bermakna dipraktekkan. Artinya, Bung Alimuddin Baharsah ingin mempertanyakan kebijakan Jokowi yang berencana mempraktekkan darurat sipil. Kata diterapin atau dipraktekkan dalam konteks kalimat bersinonim dengan apa? Menyertai, mendampingi, menemani. Ini clear.
Jadi kalau begitu, kebijakan PSBB perlu didampingi, perlu ditemani, perlu disertai dengan kebijakan darurat sipil. Artinya darurat sipilnya itu juga akan dipraktekkan. Maknanya dipraktekkan di situ. Ya kan? Oke, dari sini kita bisa pahami. Konteks kalimat utuhnya akhirnya didampingi adanya kebijakan darurat sipil, itu maknanya diterapin kebijakan darurat sipil. Itu memiliki medan makna yang sama. Ini yang disampaikan oleh Bung Chandra Purnawirawan sebagai penasihat hukum Bung Alimuddin Baharsah. Artinya, konteks ini sudah menunjukkan bahwa kata-kata didampingi itu ya sama juga disertai, sama juga ditemani, artinya dipraktekkan. Dan kita perlu catat, pidato Jokowi itu 30 Maret. Kritik dari Bung Alimuddin 31 Maret, sehari berikutnya. PSBB baru dilaksanakan 9 April 2020. Artinya, si pelapor kalau mengatakan bahwa Bung Alimuddin Baharsah itu bohong, nggak ada yang bohong. Karena PSBB baru dijalankan 9 April. Ini clear. Nah, dari ini semua, akhirnya Saudara Chandra Purnawirawan memperjelas bahwa tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan pelanggaran pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Karena tidak terbukti, maka pengacara meminta kepada majelis agar Bung Alimuddin Baharsah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Ini clear, Pak. Jadi kalau kita melihat dari konteks ini, saya menyampaikan bahwa ketika rame pidato Saudara Jokowi tanggal 30 Maret itu, kritik itu banyak melimpah di sana-sini juga. Kritik tentang kekhawatiran terkait dengan darurat sipil, terkait nanti bagaimana resiko darurat sipil, itu menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kegelisahan banyak orang, sehingga banyak protes, termasuk kritik dari Bung Alimuddin Baharsah itu. Alhamdulillah akhirnya nggak terjadi gitu. Nah, oleh karena itu ini perlu disadari bahwa ini kritik gitu. Kemarin Saudara Jokowi sudah mengatakan juga bahwa dia membuka kritik. Kami membuka kritik selebar-lebarnya, silahkan Anda kritik. Bahkan Setkap Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas, kritik yang keras. Luar biasa. Sehingga Bung Alimuddin Baharsah itu mengkritik, nggak lupa dari itu. Toh juga secara leksikal nggak ada yang salah. PSBB baru 9 April, beliau mengucapkan tanggal 31 Maret. Jokowi ngomong 30 Maret. Responnya dilakukan 31 Maret oleh Bung Alimuddin Baharsah. Jadi tidak ada persoalan di situ seharusnya. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan. Wahai jaksa penuntut umum, wahai majelis hakim, sadarlah. Saya ingin menyampaikan pesan ini pada Anda. Saya yakin Anda menyadari bahwa Allah lah Maha Penguasa alam semesta ini. Allah penguasa kehidupan, Allah penguasa manusia. Dan Allah pun menyiapkan hari pembalasan nantinya di Yaumul Hisab, di mana semua tidak ada yang bisa membantu saat itu. Termasuk penguasa yang berkuasa saat ini pun tidak ada yang bisa membantu saat hari pembalasan itu. Tidak ada. Orang tua nggak bisa bantu anak. Anak nggak bisa bantu orang tua. Penguasa nggak bisa bantu rakyatnya. Rakyat nggak bisa bantu penguasanya. Bahkan penguasa pun akan dituntut oleh rakyat di hari pembalasan itu. Wahai jaksa penuntut umum. Wahai majelis hakim. Hari pembalasan akan terjadi. Dan kita tahu. Waktu hidup kita di dunia itu terbatas. Kalau kita sambungkan dengan akhirat, waktu kita itu sangat sempit sekali. Kalau kita umur 70 tahun, kita nisbatkan satu hari di akhirat itu sama dengan 5.000 tahun, maka hidup 70 tahun itu hanya 2 menit 1 detik. Pendek sekali. Sementara kehidupan abadi itu di yaumul akhirat kelak. Kehidupan abadi di akhirat kelak. Dan semua akan melalui proses pertanggungjawaban dulu. Setelah itu semua akan abadi di akhirat kelak, neraka atau surga. Maka di forum yang baik ini saya sampaikan pada jaksa penuntut umum dan majelis hakim, berbuatlah adil. Jangan lakukan kezaliman.
Kalau ada pihak-pihak lain yang mendesak Anda, wahai JPU, wahai Majelis Hakim, maka beranilah untuk mandiri dan melawan. Bersikaplah adil. Jangan lakukan kezaliman. Karena kezaliman Anda akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul hisab. Kalau hari ini Bung Alimuddin Baharsah diketuk palu dengan 2 tahun penjara, kezaliman yang luar biasa. Dan dimintakan pertanggungjawaban semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketuk palu Anda, wahai hakim, menjadi penyesalan selama-lamanya. Anda akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di forum yang baik ini, saya menyampaikan pada majelis hakim, bebaskan Bung Alimuddin Baharsah secara total dari semua dakwaan dan semua tuduhan. Sekali lagi saya sampaikan, bebaskan Bung Alimuddin Baharsah total dari segala dakwaan dan tuntutan. Dan saya mendorong kepada semua rakyat Indonesia yang menyadari kondisi ini, berteriaklah terus, bersuara terus untuk melawan kezaliman apapun juga tanpa kekerasan. Semoga Allah selalu menyertai hidup kita dan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Dan semoga Allah memberikan kemenangan dan kezaliman segera hilang dari bumi Indonesia dan bumi negeri muslim lainnya. Semoga Allah menyertai hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.